Selamat pagi teman-teman Muka Guru, perkenalkan nama saya Fridolin Serva Kumbuleli. Saya siswa kelas 10D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komponen penginderaan jauh. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan cara untuk memperoleh, mengelola, dan menganalisis data tentang suatu objek di permukaan bumi untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan definisi penginderaan jauh menurut para ahli. Yang pertama, menurut David T. Lindgren, penginderaan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Yang kedua, menurut Lilienthien dan Kiefer, penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Yang ketiga, menurut Paul J. Curran, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Kesimpulan dari penginderaan jauh yaitu penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat penginderaan berupa sensor buatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen penginderaan jauh. Yang pertama, energi atau sumber tenaga. Tenaga penginderaan jauh dapat berupa gelombang elektromagnetik alamiah dan gelombang elektronik buatan. Tenaga tersebut bersumber dari cahaya matahari. Yang pertama, elektromagnetik alami berasal dari matahari, disebut juga sebagai sistem pasif. Karena sangat bergantung dengan matahari, maka hasil gambar yang didapatkan bergantung juga pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, dan permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Yang kedua, elektronik buatan. Dalam perekamannya menggunakan gelombang mikro, disebut juga sebagai sistem aktif. Komponen yang kedua, atmosfer. Di atmosfer ini terdapat molekul gas yang dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Terdapat istilah jendela atmosfer, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Panjang gelombang yang paling banyak digunakan pada penginderaan jauh. Yang pertama, spektrum gelombang cahaya tampak, panjangnya yaitu 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Yang kedua, spektrum gelombang cahaya inframerah, yaitu 0,7 mikrometer sampai dengan 1,0 mikrometer. Yang ketiga, spektrum gelombang mikro dengan panjang 1,0 mikrometer sampai dengan 1,0 meter. Komponen yang ketiga, objek. Objek berupa bentangan alam maupun bentangan budaya di permukaan bumi. Komponen yang keempat, sensor. Sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek di alam dalam jangkauan tertentu. Komponen yang kelima, perolehan data. Perolehan data dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasikan foto udara secara visual dan cara digital atau numerik dengan menggunakan komputer. Yang keenam, penggunaan data. Penggunaan data sebagai tolak ukur keberhasilan aplikasi penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan, disiplin, ilmu masing-masing baik lembaga maupun perorangan. Sekian dari hasil presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.